Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi siang hari ini wabarakatuh. kita akan sama-sama membahas mengenai perkuliahan online ya. Jadi ini kuliah proyek orientasi objek. Nah, kebetulan untuk mata kuliah proyek pemrograman orientasi objek ini itu semester TI semester 4 sama TI SI semester 6 ya, jadi saya gabung. Hanya saja nanti untuk tugas berbeda ya, untuk tugas UTS UAS maksudnya. Untuk UTS nanti bukan UTS ya, UAS ya, UASnya berbeda, kalau UTS sama. Jadi UASnya kelompok ya. Yang TI dulu nih, saya bahas TI dulu, TI yang sempat di kelompok, saya nanti tentukan dulu kelompoknya berdasarkan yang hadir hari ini. Kemudian untuk SI kan sudah sidang PKL ya, nanti hanya lanjutkan daripada sidang PKL-nya yang kemarin. Ini adalah sidang PKL yang kemarin itu supaya nanti bisa di-upload PKL maupun aplikasinya. Dan untuk SI semester 6 itu pakai Android ya, salah. Nanti itu bisa untuk UASnya ya, nanti apa yang harus dibuat kita akan bahas sekarang ya. Saya share screen dulu. Saya share screen. Suara saya sudah cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, di sini saya udah buka untuk filmnya. Ya, jadi UTS sudah saya upload, cuma saya belum cek. UTS yang sudah menentukan siapa saja yang TI. Baru 6 ya. Ini masih ada waktu sampai tanggal 1 Agustus ya. Jadi lumayan waktunya banyak. Sengaja saya kasih waktu agak lama, barangkali mata kuliah lain banyak tugas juga, jadi kalian masih ada waktu. Nanti UAS juga sampai tanggal 2 kalau nggak salah. Nanti kan ada pemrograman mobile untuk TI juga. Jadi ya sama tugas UAS juga, tugas UTS UAS. Oke, pertama yang akan saya bahas di sini intinya adalah ini yang TI dan SI sama. Intinya adalah untuk di proyek pemrograman berorientasi objek ini bagaimana kesiapan kita dalam mengelola sebuah proyek ya, khususnya di pemrograman berorientasi objek. Sebetulnya apapun ya nanti bahasa pemrogramannya, karena kita mata kuliahnya di pemrograman berorientasi objek, nanti kita fokusnya di pemrograman berorientasi objek. Dalam hal ini menggunakan Java ya. Karena untuk Java 1 dan Java 2 ya, PBO1 dan PBO2 maksudnya kan pakainya Java ya, makanya ini saya akan bahasnya ke Java. Dan ini nggak akan saya bahas secara mendetail ya, silakan dibaca aja materinya. Ini juga saya materi
dari internet ya. Ini udah ada sumbernya. Nulisnya ya intinya hampir sama materi ini yang memang tujuan daripada mata kuliah di proyek ya. Nah, ini pertama tahapannya untuk memulai suatu proyek itu ada inputannya ya. Inputan itu maksudnya apa sih yang diinginkan oleh si klien atau customer untuk dibuatkan suatu aplikasi misalnya ya. Kemudian elemen-elemennya apa saja, bentuknya apa. Nah, ini silakan dibaca saja ya. Ini boleh dijadikan sebagai rujukan untuk makalah ya, sebagai tugas UTS, atau kalau kalian pengen cari lagi selain materi yang ini juga bisa. Ya, intinya ini dibaca materinya ya, kemudian ada forum diskusi juga ya, forum diskusi supaya diisi juga apa namanya, dijawab. Nah, kemudian hal-hal yang penting di dalam membuat suatu project ya, atau kita menerima suatu project ya, tentunya sebelum kita menerima project kan biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan pemerintah dia kayak tender gitu ya, artinya kita presentasi bagaimana kita bisa meyakinkan kepada calon klien kita supaya mau merekrut kita gitu kan. Nah, tentunya kita juga udah punya tim ya. Karena apalagi kalau proyeknya yang lumayan besar. Nah, di sini ini saya udah kasih contohnya ya, misalkan kita udah dapat proyeknya ya, dapat proyeknya, udah dapat pekerjaan gitu untuk membuat suatu proyek ya, aplikasi. Nah, di sini ada project manager ya, project manager. Nah, project manager ini tugasnya apa saja, ada semua ya, ada semua di sini. Jadi silakan dibaca saja tugas seorang project manager tuh apa saja gitu kan. Nah, ini terutama di sini ya, dari file project, kemudian listing budget, timeline, kemudian ya ini hal-hal yang penting ya, tugas daripada seorang project manager. Nah, ini dibaca aja, kemudian ya bisnis analis ya, bisnis analis. Nah, bisnis analis itu memang jabatannya di bawahnya project manager. Kebetulan saya pernah juga untuk menangani sebagai seorang bisnis analis ya, sebagai bisnis analis waktu di Jakarta itu. Pada pekerjaan di Jakarta. Nah, ini mulai dari analisis bisnisnya seperti apa, kemudian anggarannya, kemudian monitoring pekerjaannya, kemudian evaluasi rencana dan program, nah, kemudian untuk pengembangan produknya seperti apa, dan lain-lain, dibaca aja. Kemudian selain bisnis analis, hal yang penting dalam suatu project ada software developer ya. Ini saya nggak pernah menangani untuk leadernya, untuk apa namanya, memimpin suatu project di software developer ya. Itu yang nggak salah timnya ada 5 orang, ada 4 orang programmer ya, untuk mengontrol ya apa saja yang harus dilakukan. Ini contohnya apa aja sih sebetulnya garis besarnya ya, kurang lebihnya hampir sama seperti itu. Jadi di dalam suatu software develop itu kan nggak hanya modding ya, hanya modding, itu ada desainnya juga, desain mockup-nya ya,
frame-nya itu yang sudah disepakati dulu dengan customer maunya seperti apa. Makanya di dalam business analysis itu ada istilahnya FSD. FSD itu singkatan dari Functional Specification Document, atau bisa kita sebut juga bisnis prosesnya. Alur programnya seperti apa, nah disepakatin dulu tuh si dengan project manager, dengan business analyst sama si ininya, kliennya. Baru udah sepakati, kalau udah oke baru dibuat aplikasinya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ada kaitannya dengan project juga tuh ada database administrator ya. Ini semua adalah salah satu bagian pekerjaan yang memang nantinya diperlukan ya. Dia perlukan atau profil lulusan yang kalian miliki, baik TI maupun SI ya. Jadi yang kita harapkan kalian tuh ada di salah satu ini ya, di salah satu ini ada yang sebagai project manager, atau ada yang sebagai bisnis analisnya, ada yang sebagai leader di programmernya ya, atau programmernya langsung. Biasanya kalau programmernya langsung itu kan SMK ya, anak-anak SMK informatika gitu kan. Di sini kalau kita di bangun rumah, tukangnya lah, yang mandornya ya bisnis analisnya atau project manager. Harapan kita kalian jadi mandornya lah, jadi bosnya ya, jadi presidennya. Oke, hanya saja memang kalau pengen ke sana kan harus tahu dulu ya programmernya kayak gimana, nanti baru naik itu kan bertahap seperti itu. Dari bawah dulu kan, dari bawah ke atas. Oke, lanjut ya, tadi di database administrator itu sebetulnya lebih kepada pengelolaan database ya. Sampai dengan saat ini untuk database yang sifatnya SQL ya, biasa kita sebut namanya SQL, Structured Query Language, itu masih diperlukan. Walaupun saat ini ada database NoSQL ya. Contohnya yang NoSQL itu kayak Firebase ya, database Firebase yang punyanya si Google, punya Google itu nggak pakai query ya. Memang ada perbedaan. Biasanya kalau yang SQL itu ada IRB-nya, itu tapi masih banyak yang pakai tuh sampai dengan saat ini. Ini juga salah satu bagian dari project juga ya, tim project, ataupun salah satu bagian dari pekerjaan yang nanti kalau kalian cari atau melamar pengen jadi seorang database administrator gitu. Ya, kemudian server administrator ini ya, administrasi server ya, pengelola server juga bisa. Jadi untuk apa namanya, aplikasi yang berjalan di client server atau aplikasi yang berjalan di website itu kan harus ada server yang dijalankan ya. Jadi ini salah satunya juga, TIS ini bisa masuk sini. Oke, akan dibaca aja dulu semua. Nah, nanti ini UTS-nya sudah saya upload, TI maupun SI, bikin apa namanya makalahnya itu sudah ada template-nya ya. Ntar saya kasih lihat dulu template-nya. Template. Jadi ini hitung-hitung buat latihan kalian, membuat penulisan ya. Saya rasa kalau yang dari Kak harusnya ada ya, bikin laporan gitu ya. SMA juga ada kan, bikin laporan makalah gitu, pernah kan? Saya share dulu. Ini saya masih di rumah ya, isolasi mandiri.
16 sih, tapi ini kalau saya negatif ya. Jadi yang positif itu bapak saya. Nah, cuma saya tinggal satu rumah karena saya harus merawat. Cuma alhamdulillah udah membaik kondisinya, jadi sudah melewati masa-masa sulitnya. Jadi memang penyakit ini masa-masa sulitnya di hari pertama sampai ke-7 lah, itu memang ekstra harus kuat. Dan alhamdulillah sudah dilewatin, bisa beraktivitas kembali. Oke, ini saya share. Ya. Udah kelihatan ya yang saya share. Nah, ini contoh makalah apa namanya? Ya, ini contoh makalahnya. Jadi kalau kita cek di sini review navigation pen, ini pakai heading ya. Ini kalau mau ke bawah ini pakai shift enter ya, shift enter supaya ini satu. Waktu kemarin bulan kemarin dibahas dengan SI ya, yang dibahas sama saya itu bagaimana caranya supaya bisa ke bawah. Ini pakainya shift enter ya. Oke, ini semua pakai heading satu, kemudian untuk halaman tuh biasanya kalau yang di bawah ya, kalau daftar isi pakai Romawi, mulai dari kata pengantar, daftar isi pakainya Romawi semua. Kemudian di bab 1 yang halaman depan, nah ini pakai shift enter biar ke bawah si pendahuluannya. Ini halaman satunya di bawah untuk yang tampilan depan. Nah, ini ikutin contoh aja pada pertama ini salah enggak. Ini harusnya ke sini rata. Ya. Salah ini. Itu diperbaiki ya seperti ini. Kemudian ini bab 1, bab 2 juga sama. Ini nanti digeser aja. Nah, untuk halaman selanjutnya setelah bab 1 ditaruh di atas ya, di atas. Ini pakainya next page ya. Jadi kalau ada beberapa session di halaman ya. Untuk cover dia halamannya kan sendiri, nggak ada halamannya. Ini bisa dibikin namanya section. Ini section 1, ini section 2, section 3 dan seterusnya. Ya di Google banyak sih cara bikin section gimana kan. Di break next page gitu ya. Ya intinya ini diambil aja template-nya. Jadi sengaja saya kasih tugas UTS itu bikin makalah supaya kalian sudah mulai untuk membuat karya tulis yang bagus ya, yang baik seperti itu. Kalau yang semester 6, semester 6 sekarang kan nanti semester depan sudah semester 7 sudah mulai mempersiapkan itu namanya sudah mulai mempersiapkan skripsinya ya. Gitu juga yang sekarang semester 4 ya sudah mulai untuk buat laporan gitu ya. Gitu. Oke, itu nanti untuk template yang makalah ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada saya lanjut. Kan saya ngisi tulisan nggak masuk. Oke, lanjut ya. Sekarang ke e-learning lagi. E-learning.
Nah, selanjutnya di pertemuan 9 itu ada file download, bukan file download ya, materi mengenai apa ini namanya, coba kita buka. Materi yang isi sama ya, di sini sama. Jadi saya kasih contoh yang TU dulu. Nah, ini ceritanya mau bikin project SMKB Kiri ya. Di SMKB Kiri ini apa namanya, ini keterangannya bla 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 bla. Nah, nanti yang diperlukan ada IRB, ada navigation diagram, ada wireframe, ada data file. Nah, nanti UAS-nya buat seperti ini, IRB, navigation, simple design, data files yang ada di project yang saya ada upload itu kalau misalnya tadi HP Lambada sama aplikasi toko itu yang diambil. Nanti saya cek dulu ya. Cek dulu. Nah, ini dibaca aja semua materinya, termasuk bahan atau kamus data. Oke, saya cek dulu. Kamus data. Sebelum ke bahan atau kamus data, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, saya kasih lihat langsung wireframe-nya ya. Wireframe, contoh wireframe. Kayaknya sih saya dulu pernah ngasih lihat ya. Jadi apa ya? Aduh, aplikasi wireframe kok ada detek virus ya. Ada yang mau ditanyakan? Dan ini memang waktunya sudah sangat singkat ya, artinya harapan saya sih tanggal 2 itu udah selesai semua, udah saya rekap. Ya, maksudnya tanggal 2. Tapi ya mumpung udah dibuka soal UTS dan UAS-nya, ada UAS belum ya, UTS, jangan ditunda-tunda ya. Nanti malah kelupaan, lewat batas nanti. Lewat waktu. Oke, coba saya jalankan lagi wireframe-nya. Wireframe-nya nggak bisa dijalankan. Oke, dianggapnya virus, ada virusnya. Lanjut aja. Nah, silakan di kalian kalau bisa dijalankan wireframe yang punya apa namanya, yang punyanya SMK Bakery ya, nah, silakan dijalankan. Oke, saya lanjut. Ada bahan kamus data. Oke, saya save dulu. Nah, di aplikasi SMK Bakery atau project SMK Bakery ini kita cantumkan juga kamus data. Kamus datanya seperti apa sih gitu ya.
Ya, sampai dengan semester 4 ini harusnya kalian sudah dapat materi lengkap mengenai database ya. Database 1 dan 2 kan sudah kalian dapat materi. Oke. Nah, ini contoh kamus data. Ini contoh kamus data ya. Jadi di sini ada apa namanya? Food ya. Food itu nama tabel. Nah, kolomnya food ID, food name, description, price, status ya. Nah, untuk food ID auto increment. Kemudian required no yes, maksudnya harus diisi ya. Kemudian selain food, food ada employee, ini pakai bahasa Inggris ya. Kemudian ada employee itu apa namanya karyawan, kemudian bahan-bahan bakunya ya, kemudian resepnya apa aja, nah, itu udah semua silakan dipelajari. Ini kamus data. Nah kemudian contoh itu udah saya upload semua, tinggal dipelajari. Ada master data. Oke, master data saya share dulu. Ya, master data tuh biasanya sampel data ya. Sampel data apa aja sih sebetulnya yang diperlukan. Nah ini, misalkan food, tadi kan tabel food. Tabel food itu isinya apa aja gitu kan. Di sini ada coklat bread, cheese bread, ya description-nya apa, harganya berapa, statusnya apa. Ah itu aktif, D itu D aktif ya. Ini bisa diganti ya sama N, Y sama N ya. Ya, Y atau T ya. Contoh data jadi master data itu. Nanti selain food ada employee, karyawan, ini passwordnya udah di encrypt, nama siapa, alamatnya di mana, kontak, material tuh ya tadi bahan-bahannya, ya ada eggs, telur ya, telur, tepung, margarin, sugar, yes, dan lain-lain. Nah, ini master data tuh sampelnya, sampel datanya. Seperti itu sih, nanti puasa kalian buka seperti itu nanti, tapi ini kelompok. Ini khusus yang TI ya, TI yang peserta. Kalau yang SI itu kan sudah project game ya, aplikasi game ya. Nanti bahasnya mengenai laporan PKL dan aplikasi. Oke, selanjutnya apa lagi? Master data, jadi referennya nggak bisa di nggak bisa di share. Nah, kemudian kalau di apa di learning itu ada di pertemuan 13 ada source code project aplikasi perpustakaan ya. Silakan di-download. Kemudian ada source code project aplikasi rental DVD, ada source code program aplikasi Pombo. Itu di-download kemudian diekstrak.
Ini sudah saya perbaiki error-errornya. Jadi memang project ini tuh project tahun berapa ya? Udah lama banget sih. Coba saya cek. Projectnya udah lama banget. Dua 2007 kalau nggak salah sih. 2007 atau 2008. Jadi ini project dibikin sama Eko Tani. Di Eko Tani itu dulu dulunya sih masih mahasiswa ya, ketika saya tahun 2007 udah bekerja, dia masih mahasiswa semester berapa gitu. Sekarangnya dia programmer di leader programmer ya, leader programmer di Blibli. Eko Tani dia. Itu projectnya itu tahun saya download. Oh, ini. Ya pokoknya antara kita 2007-2008 sudah dia sudah mulai buat. Oke, nanti saya akan kasih contoh cara jalaninya ya. Oke, sini aja. Ini ada contoh FSD ya, pelajari juga seperti apa sih FSD, spesifikasi dokumen. Ini saya kasih contoh yang waktu itu di Generali ya, di Jakarta di sana. Ini contoh wireframe-nya, tampilan loginnya ya, tampilan login. Kemudian ini penjelasannya, ini nggak jauh beda dengan yang PKL ya, PKL ataupun skripsi. Makanya di laporan skripsi ataupun PKL itu kan ada bikin flowchart gitu kan, di bab 3 ya, kalau nggak salah di bab 3 ada implementasi. Itu di kerjaan tuh nanti dipakai ya, bisnis proses namanya. Kalau di perkuliahan namanya flowchart ya, programnya seperti apa. Nah, ini wireframe-nya. Nah, ini harus disepakati dulu antara project manager dengan si lainnya gitu kan. Ini kan kliennya general ya, Indonesia. Ini username-nya, password-nya, kemudian email, nanti bisa reset password, pilih data, edit gitu sih. Seperti itu ya FSD. Nanti bikin email baru, bikin user baru seperti apa gitu tampilannya. Jadi sebelum dibuat aplikasi dibuat dulu wireframe yang FSD-nya, disepakati dulu. Dulu saya dibikinnya pakai Microsoft Visio, Office Visio ya, sekarang udah dibuang. Ini flowchart-nya kan, alur programnya kan, mulai user melakukan register dulu, submit, terus masuk ke database, kemudian masuk ke agen code atau banka code. Kalau tidak ya langsung selesai, kalau iya nanti disinkron ke tabel user aplikasi existingnya. Udah sih gitu. Nah, ini penjelasannya. Karena waktu itu pakai bahasa Inggris sih, harus pakai bahasa Inggris. Nah, terus ini untuk ubah data. Ini FSD, contoh FSD untuk user management ya, user management. Nanti kalian tinggal buat model kayak gini ya, ini kelompok dikerjakan kelompok. Terus apa lagi? Manajemen. Ada log menunya sih kayaknya nih, log menu ya. Ini contoh aja, nanti tinggal disesuaikan aja dengan keperluan. Ya seperti itu.
Dipelajari aja nih contohnya. Oke, selanjutnya nanti kalian kan kelompok buat aja simulasi. Misalkan nih di dalam buat project ini pernah melakukan rapat dulu kan, rapatnya yang terlibat siapa aja. Ini saya ada kasih contoh meeting of minute of meeting ya. Jadi MOM. Nah, dulu saya pakai benderanya namanya perusahaannya Sarana Daya Informatika. Saya di situ berperan sebagai leader programmer dan yang sempat naik juga sebagai business analyst. Nah, ini contoh untuk meeting of minute of meeting ya, rapat di dalam tim. Waktu itu namanya Progress FSD. Kemudian tanggal 20 November 2017 jam 3 sore, rapatnya selesai jam 6.30 sore. 7 ya. Kemudian tempatnya di Raharun General Jakarta, tepatnya ini yang memanggil rapatnya, yang mengundang Jimmy Budiarja. Ini orang Cina-Cina semua sih gitu. Jadi saya satu nih orang-orang Islam. Pas sama Eka juga Islam yang Cina nih. Kemudian direkam dapatnya oleh Abdul Syakur. Nah, ini hasil-hasilnya. Jadi memang MOM itu perlu didokumentasikan ya, karena semoga kita pernah melakukan rapat ini untuk bahas ini. Gitu. Jadi ada dasarnya. Ada dasarnya. Oke. Seperti itu sih, dibaca aja contoh-contohnya. Ini real ya, nyata waktu tahun 2017. Kalian belum masuk UME ya, masih SMA. Kemudian ini contoh dokumen store prosedurnya, ini memang belum lengkap, belum selesai. Saya lupa yang udah selesai taruh di mana. Nah, waktu itu saya dan tim bikin aplikasi web menggunakan Java ya, pakai Spring Boot frameworknya. Ini toolsnya pakai NetBeans 82, database-nya SQL Server karena sesuai permintaan dari perusahaan itu sendiri, pakainya database-nya SQL Server. Ini untuk dokumentasi untuk RESTful-nya ya di database-nya. Tapi ini baru user. Ini untuk cek login seperti ini, bikin query store prosedurnya. Kalau yang as-in measurement-nya udah pernah ya, udah pernah buat kan ya, udah pernah belajar ya bikin store prosedur. Kayak ini saya belum tahu. Nah, ini dokumen-dokumen untuk RESTful web service-nya. Kemudian ini untuk aplikasi di webnya. Seperti ini sih. Pakainya web, cuman pakainya Java, pakainya JSP. Ya, itu contoh aja. Jadi nanti codingannya bisa didokumentasikan. Oke, nanti yang pertemuan 15 saya lagi nyiapin untuk database-nya dulu, tadi ada masalah. Nah, nanti kalian coba jalankan yang program jadi yang client sama yang server ya. Jadi nanti udah sih selesai. Kita akan coba tes ya. Tes yang mana dulu nih? Jadi nanti kita nggak ngoding ya, tugasnya nggak ngoding karena waktunya juga sudah terbatas ya. Kalian analisis aja tugasnya. Ini udah saya siapin, cuma belum masih dalam bentuk draft. Luasa itu nanti bikin wireframe, IRD, kamus data, bisnis proses, bisa ada lagi lah ya. Oh ya, ini pakai aplikasi toko nanti yang dipakai. Kelompok ya.
Dan tiap kelompok jangan sampai beda karena jangan sampai sama ya. Karena kelompok ya kalau sampai sama ya keterlaluan ya. Nah, saya akan jalankan dulu yang aplikasi yang punya udah pernah dulu saya share belum ya? Buat kalian belajar ya, buat kalian belajar dan dipelajari untuk source code-nya. Di sini saya pakai NetBeans 7. Bebas ya, NetBeans 8 juga bisa sih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya lanjutkan. Masih ada di tempat kan ya? Pembagian kelompok gimana, Pak? Ya, untuk pembagian kelompok tadi ya, saya sudah sampaikan. Kalau S udah, nanti saya bahasnya di PKL. Untuk materi-materi mana nanti ya SI misal itu buat dipelajari aja, buat belajar. Untuk TI nanti saya mau list dulu yang hadir hari ini. Yang hadir hari ini siapa saja. Nah, nanti saya bagi dari yang hadir hari ini aja. Oke, saya siapin dulu absensinya ya. Ini sudah boleh sambil absen deh. Ntar saya absennya siapin dulu. Nanti saya yang bagi. Saya tuh pernah nyimpen yang semester kemarin ya. Cuma lupa taruh di mana. Jadi enggak, saya bikin lagi aja yang baru. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelamaan barangkali bete ya. Jadi kita singkat aja. Oke, saya kasih lihat yang library. Di book library saya seru. Ya, untuk mata kuliah proyek PBO ini live codingnya terakhir ya ini. Jadi udah langsung ke mengerjakan mungkin. Ini saya sudah buka source code-nya. Oke, gimana sekarang suaranya? Udah jelas kan ya? Jelas tapi pelan, Pak. Oh, oke, bentar. Saya biasanya pakai yang satunya nggak jalan. Oke, sekarang gimana? Oke. Lanjut ya. Ini untuk apa namanya? Di book library yang punya Ecokanidi. Nah, kalian harus perhatiin untuk cara buka projectnya, cara lihat source code-nya. Pertama diklik kanan dulu nih nama projectnya. Nah, di nama projectnya kita dilihat di properties, lihat run filenya di mana. Nah, dia ternyata run filenya di main program. Nah, ya. Nah, kalau kita browse kan ada banyak ya. Nah, sebetulnya yang harusnya ini yang run admin nanti ya. Yang run admin. Nah, kalau misalkan masih main program, ketika kita sudah ini errornya karena dulu pakai versi yang lama NetBeans ya, terus harus dibuat C unit nama library-nya. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa jalan.
Ini di clean and build dulu. Clean and build, kita lihat outputnya ada yang error nggak gitu kan. Kalau nggak ada yang error, ini saya udah sesuaikan dengan yang sekarang ya. Ini ada error banyak. Kalau udah di clean and build-nya jalan, berarti kita tinggal running. Nah, kalau kita running langsung di sini, run file berarti run project maksudnya, berarti kita nanti yang mau dijalankan itu yang sesuai dengan yang di propertiesnya itu ya, mana yang mau dijalankan. Nah, di sini maksudnya. Nah, ini aplikasinya standalone ya, maksudnya tidak terkoneksi dengan jaringan ya, tidak terhubung dengan LAN, jadi berdiri sendiri. Ini udah berhasil, nggak ada error, bikin and build. Nah, selanjutnya tinggal dijalankan saja kan. Nah, kalau kita run file, kita kan tahu tadi yang dibuka kan main program ya. Nah, ini kan main program. Nah, isi main program ternyata ini. Oke, saya cek. Saya share lagi. Nah, ketika dijalankan langsung dari projectnya tadi, nah ini yang kelihatan. Yang tampil pertama. Ini foto si pembuatnya ya. Oh, 2008 loh ya, 2008. Tahun 2008. Nah, berarti ini tuh kita cek sebenarnya dia pakai ngejalaninnya cara mana gitu. Nah, ini langsung saya kasih tahu aja. Jadi ini yang pertama kali dijalankan file ini, run admin. Ya. Nah, dia win dulu udah berapa sudah. Ini source code-nya. Source code-nya langsung pelajari aja. Ini dari di run ininya aja langsung run file. Run file atau apa namanya di propertiesnya dirubah. Maksudnya di propertiesnya dirubah begini. Diklik kanan di nama projectnya, properties ya. Nah, ini ganti run-nya tuh jangan main program, di browse pilih run admin, select main class, terus oke. Ini udah jalan, kalau sudah jalan nanti seperti ini hasilnya. Oh ya, nanti saya akan kasih contoh cara import database-nya. Jadi ini ya, database-nya harus diimport dulu. Ya lumayan lah ini buat belajar kalian ya, kalau ada bikin aplikasi atau project apa gitu yang bakal coba. Nah, ini username-nya tuh pakai usernya aksesnya MySQL ya. Misalkan root, saya passwordnya kosong. Nah, ini kalau udah diketik ini dia udah username dan password, tinggal masuk login. Login. Nah, kalau sudah berhasil login, tampil seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini memang masih simpel aplikasinya. Masih simpel. Masih cuma 4 menu. Tapi bisa buat bahan referensi buat belajar kalian ya, lumayan nih. Misalnya ID 1, password 123. Lahir. Nah, cuma nih tanggal lahirnya belum pakai J calendar. Aja. Ya, tambah. Nanti seperti ini tambah. Itu.
Ya sosoknya kayak gimana silakan dipelajari ya. Saya udah share source code projectnya. Ya lumayan lah kalau awal-awal bikin pedih di mata ya dengan kompleks kompleks ya maksudnya. Jadi nanti nge-trace-nya gini, dibuka dulu nih run adminnya, gitu kan. Terus, nah dia masuknya nih, ya kan, mau di sini, mungkin di Ctrl B aja, di Ctrl B, nah nanti masuk ke mana? Ctrl B, nah ke sini kan. Nah dia ngambil database-nya di sini, setting database.xml. Ada di files. Kita bisa buka dari netbin files. Nah ini diimport ya, database-nya diimport. Nah ini database-nya udah saya sertakan. Boleh pakai phpMyAdmin atau MySQL Query Browser. Nanti kebetulan kalau phpMyAdmin saya agak lemot, ini saya pakai Query Browser aja. Ini file ini diimport ya. Nah sebelumnya ini ada error, banyak error nih saya udah perbaiki. Karena nih database-nya dulu masih pakai yang versi lama, versi di bawahnya, sekarang udah versi ke atas. Database MySQL maksudnya ya. Nah, jadi nanti diimport aja dulu database-nya. Nah, di sini ini database-nya ya. Ini database-nya namanya apa tadi tuh? Library kan? Library. Jadi ini tabel-tabel database-nya. Ya, anggota. Tadi saya udah input satu kan anggota. Anggota itu apa nih? Saya input tuh. Pendaftaran kayak. Bukan. Apa itu dia? Operator. Ya, tadi saya udah input operator kan. Itu. Jadi database-nya nanti kalau pakai query browser tinggal new script, dibuka query-nya yang tadi ada di mana. Query itu kan ada di ini saya project-project siapa ya lumayan banyak sih. Info library ya. Nah ini tinggal di execute. Kalau saya kan udah ada bisa bisa sih. Ini intinya sih dibuat database-nya namanya library, kemudian diimport. Bisa pakai phpMyAdmin. Itu caranya ya, cara pelajari source code-nya punya Ecotag ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi buat belajar kalian, saya sih tadinya pengennya praktek ya, cuma ini waktunya sudah mencuri time sudah habis, harus sudah UAS, jadi ini saya sudah termasuk terlambat. Di Filkom maksudnya ya, kalau Prodilen saya nggak tahu. Karena dari dekannya minta harus tanggal 6 itu harus sudah selesai semua. Seperti itu. Jadi dikebut. Ada yang mau ditanyakan? UASnya bikin kayak gitu, Pak? UASnya nggak bikin program. Jadi yang tadi sih buat belajar aja, buat belajar kalian. Nah, itu beberapa source code yang saya kasih kan ya. Jadi nanti UASnya mah bikin IRD. Nah, saya kasih data dia. Jadi UASnya kalian berperan sebagai project manager, sebagai business analyst, sebagai itunya juga apa namanya leader programmernya, nanti bagi aja, dibagi tugas ya. Berarti kan ada sekitar 4 atau 5 lah satu kelompok itu ya.
Nanti perannya silakan dibagi aja. Oke, saya share lagi ya. Intinya sih yang materi yang ini yang udah saya upload kan ada project manager nih. Jadi kayaknya kalau project manager enggak deh, langsung ke bisnis analis sama di programmernya ya, di software developernya. Nah, nanti paling kayak gini bikinnya. Tetap kelompok, bikin wireframe, kemudian IRD. Nah, wireframe itu tadi yang aplikasi kayak contoh punya yang tadi tuh yang dijalankan. Nanti saya jalankan lagi yang lain. Terus kamus data tadi kan udah dibahas ya. Nah, bisnis proses bisa FSD deh, FSD aja ya. Nah, nanti kalian analisisnya yang aplikasi toko ya. Jadi gimana cara jalaninya saya kasih tahu caranya ya. Oke. Dan itu waktunya sampai dengan tanggal 2. Tanggal 9 saya buka mulai jam 4 sore hari ini. Nanti sampai jam 4 sore tanggal 2. Silakan nih kalau ada kesulitan-kesulitan ya nanti saya tunjuk dulu ketuanya. Ya enggak, maksudnya ditentuin dulu kelompoknya khusus yang PI ya, yang PI semester 4. Kalau SI mah nggak usah karena nanti pakai yang PKL aja. Nah, nanti tinggal ditentuin sendiri aja siapa ketua kelompoknya, harus anggotanya siapa. Itu aja sih. Nah, terus tadi kan UASnya yang program toko ya. Oke, sebelum ke program toko saya menjalankan aplikasi yang lain dulu. Nah, tadi maksudnya sih saya mau kasih lihat cara apa namanya buka, barangkali belum tahu ya. Soalnya kalau belum tahu lumayan sih ngopreknya lumayan lama. Nah, saya kasih tahu dulu cara bongkar, bukan bongkar ya, cara pelajari proyeknya orang lain tuh kayak gimana ya. Karena kan tiap orang tuh beda-beda logikanya kan ya. Programnya juga di tiap orang yang dibuat itu kan beda-beda. Ini saya kasih tahu caranya, maksudnya sih seperti itu. Ini enggak termasuk ke dalam tugas UAS, hanya saja ini buat belajar kalian. Nah, nanti wireframe-nya gini modelnya. Tadi saya mau menjalankan wireframe, cuman ke detect virus yang udah jadi exe-nya loh. Apa yang ini aja ya? Oh iya, ada yang ini kan. Di e-learning itu ada source code. Nah, ini source code SMK Bakery ya. Nah, aplikasi SMK Bakery ini kan udah ada. Oke, saya langsung jalanin ini aja. Tahu di mana ya? Di SMK Bakery ini. Oh, ini. Nah, ini seperti biasa di SMK Bakery kan udah saya upload ya di learning. Tinggal di ekstraktir aja. Ekstraktir. Soalnya tadi saya jalanin wireframe ini nggak bisa. Detect virus. Oke, ini SNK Bakery. Nah, database ini diimport dulu. Database-nya diimport. Ini saya username passwordnya username-nya root, passwordnya kosong ya. Untuk yang ini, untuk yang SNK Bakery. Ya, perlu dicatat ya, dicatat. Saya lupa mencantumkan. Untuk SMK Bakery biar jalan, usernya root, passwordnya kosong. Ini kan tinggal dijalanin. Ini maksud saya wireframe tuh ini. Nah, nanti bikin wireframe-nya aja, jadi buat wireframe.
nggak modding, jadi desain aja. Jadi kalian tetap nanti bikin wireframe. Kan udah ada ya. Oh, berarti nggak usah. Jadi maksudnya wireframe tuh nanti dibikin FSD-nya lah dokumennya. Baca. Kan aplikasinya udah jadi ya. Makanya saya share dulu. Nah, ini contoh yang punya SMK Bakery. Ini maksudnya wireframe kayak gini. Ini kan masih dalam bentuk desain-desain ya, belum semuanya jadi. Food, misalkan food. Contoh. Nah, untuk SMK Bakery saya udah sertakan ininya, source code-nya, nanti tinggal dipelajari. Oke, sebentar, belum ke-share ya. Oke, jadi begitu login berhasil nanti masuk sini. Masuk ke sini nih. Nanti ada upload selling, ada view selling, ya sesuai yang dari e-learning itu. Cuma tugas kalian nggak bikin aplikasi kayak gini, nggak, cuma mempelajari, menganalisis. Itu sih. Tapi sudah saya sertakan source code-nya ya, jadi tinggal kalian. Nah, kemudian langsung aja lah, karena waktunya lumayan udah. Langsung saja ke intinya UAS ya. Jadi untuk UAS gini. Kalian nanti ekstrak yang Bangun Jaya. Tadinya saya mau nyiapin di server, cuman dari database-nya nggak bisa diinstal. Jadi maksud saya gini, kalau di servernya aplikasi di server jalan, dan nanti kliennya dari kalian gitu. Ya, cuma nanti saya infokan lebih lanjut aja di grup ya. Jadi maksud saya gini, kalau ini kan jalannya di localhost masing-masing ya. Maksud saya kalau dari kalian bisa langsung ke server kan enak, cuma harus connect internet ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, di Bangun Jaya server ini dijalankan dulu ya, ini dijalankan, tapi database ini import. Nah, hanya saja ini saya lupa juga catatannya, saya buat dulu di sini. Catatannya bikin dulu database username, data dan passwordnya. Nah, biasanya kalian kan cuma taunya untuk apa, username password di MySQL kan cuma root aja kan, sama passwordnya kosong. Nah, di sini kalian buat dulu username-nya, user baru ya. Oke. Bikin di di SQL-nya ya. Ini saya masukin dulu. Nah, jadi bikin dulu. Ini saya kasih keterangan membuat user baru, namanya nama usernya Bangun Jaya. Karena ini project saya waktu di toko besi ya. Nah, jadi passwordnya, username-nya jangan root ya. Namanya usernya Bangun Jaya. Nah, passwordnya master user. Nah, dibikin dulu kayak gini. Kayaknya di PHP Mailing juga bisa sih bikin user baru. Cari aja keywordnya di Google tuh. Nanti cari di Google. Buat user baru dan grant akses akses di MySQL gitu. Nah, bikin dulu nih username passwordnya.
Ini cara bikinnya ini ya, cara bikinnya ini. Nah, terus perintah untuk kasih akses ke user Bangun Jaya untuk database Bangun underscore Jaya. Nah, nanti database-nya namanya harus Bangun underscore Jaya ya. Database Bangun underscore Jaya. Kalau sudah nanti plus privilege. Nah, cara bikinnya gimana? Caranya ini dicatat ya. Ini dicatat. Kirim ke chat aja. Lalu saya kirim file. Ya, ini saya udah kirim. Ini catatan untuk bikin database, bikin user baru ya, bikin user baru dan kasih akses ke user yang baru itu. Nah, kalau di saya tuh kan pakai SAMPP ya. Nah, si SAMPP kontrolnya kan dibuka dulu. Kan as administrator. Mau kelompok apa mau sendiri-sendiri? Kelompok, Pak. Nah, kayak mau sendiri-sendiri ya nggak apa-apa. Nah, ini kan dari SAMPP ya, caranya ya. Nah, nanti masuk ke sini, ke sel. Nah, diklik selnya ya. Selnya diklik. Terus, kalau udah nanti masuk sini. Bentar, belum tampil selnya. Ini, login dulu. MySQL, min.u, root, min.p. Login sebagai root. Bentar. Karena saya passwordnya kan kosong aja. Nah, ini udah masuk ke database. Kalau kita mau cek database kan tinggal tahu database kan. Bisa nggak ada kan. Jadi cara bikinnya pertama bikin dulu yang script yang tadi tuh. Copy aja dibikin di sini gitu. Cuma kalau saya udah bikin ya di laptop saya. Tadi saya mau coba remote komputer yang di kampus cuma terkendala juga sih. Jadi nanti gini. Nah, ini dibikin ya. Nggak bisa error karena sudah ada. Ya, sudah bikin dulu nanti kan oke. Oke. Nah, terus kalau udah grant all. Tapi pastikan database-nya sudah ada dulu. Database-nya kan tadi namanya Bangun underscore Jaya ya. Si database Bangun underscore Jaya ini udah ada dulu. Terus di grant all. Udah. Kalau udah tinggal plus privileges. Nah, udah exit. Sekarang saya login MySQL min.u. Nah, usernya Bangun Jaya kan? Bangun Jaya min.p.
Nah, passwordnya tuh master user kan. Sini. Enggak usernya. Master user. Nah, bisa ya. Nah, kita karena udah di grant all, kita cek database-nya si usernya si Bangun J ini apa aja. Nah, database-nya ada tuh Bangun underscore. Itu sih dibikin gitu dulu ya, supaya bisa dijalani. Nah, kalau udah, jadi langkah pertama tadi diimport database-nya, dibuat hak akses atau grant all-nya, terus jalanin aplikasinya. Oke, cara jalanin aplikasi ya. Nah, di sini kan ada Bangun Jaya server ya. Ini klik 2 kali dulu, dijalanin. Nah, nanti ada icon try. Cuman yang saya share nggak kelihatan ya. Icon try itu yang di sini, Pak. Berarti saya share-nya share by apa nih? Screen. Nah, ini ada tanda komputer server di sini. Ini kalau diklik 2 kali muncul. Ini aplikasi servernya. Ini aplikasi servernya ya. Jadi diklik 2 kali. Jadi ini harus jalan dulu. Pastikan database udah diimport dulu. Kalau database udah diimport, pasti bisa ya. Saya kalau coba kalau kita akses lewat apa dari browser. Itu usernya Bangun Jaya, passwordnya master user. Oke. Nah, bisa login kan? Jadi bagian user di MySQL ya, nggak hanya root. Kita bisa bikin user baru nambahin. Ini Bangun Jaya. Nah, tugas kalian nanti bikin tuh kayak contoh yang punya SMK Bakery ya. Contoh SMK Bakery itu ya mulai dari wireframe-nya, kemudian master datanya, kamus datanya gitu sih ya. FSD ya. Itu tugasnya ya. Ini kan ada data barang dan lain-lain. Oke, saya langsung jalankan yang kliennya ya. Yang klien. Nah, karena di sini sudah jalan servernya, ini kan ini tandanya ini server Bangun Jaya. Kemudian kita jalankan yang klien, Bangun Jaya klien. Jadi ini di jalannya di komputer ini sendiri ya. Nah, kalau di komputer sendiri berarti di server yang server titik ini URL-nya pakai localhost. Misalkan terhubung jaringan nih atau LAN. Misalkan servernya ada di 192.168.100.10. Nah, berarti ganti IP-nya. Nah, tadinya saya mau diarahkan ke server IP public ya, cuma belum terinstall database-nya. Jadi kalau ke komputer sendiri berarti ini localhost URL-nya. Formatnya jangan ditambah-tambahin lagi ya, nanti barangkali error. Nah, ini kalau sudah langsung klik 2 kali yang Bangun Jaya. Tugas kalian
buat wireframe-nya ini, dibuat dokumentasinya. Admin, usernya, passwordnya admin 123. Catat ya, usernya admin, password admin 123. Admin, berat. Nah, seperti ini. Di sini ada menu utama, ada supplier, data supplier maksudnya. Kemudian ada data barang, ya. Data barangnya ada sekitar 290. Ini dibikin tagging. Ya, ini ya project saya dulu waktu di toko besi bikin aplikasi kayak gini. Terus ada customer, karyawan, user. Nah, usernya mulai dari admin, kasir. Terus nanti ada input hak akses, ya. Pilih modulnya apa. Ya, dipelajari aja yang kalian bisa dari sini. Nah, terus selain ya, nanti ada transaksi pembelian. Nah, pembeliannya transaksinya seperti apa? Penjualan, misalkan penjualan, customer-nya bisa customer kosong bisa sih. Kayak misalkan apa ya? Ya ini ngasal aja dulu lah, saya juga lupa sih. Misalkan jumlahnya dan dulu tuh dari gudang, dari toko sama gudang satu rumah atas. Gudang belum dipilih. Oh, dipilih dulu gudang toko misalkan. Ini satu. Misalkan mau nambahin barang lagi. Apa ya? Chat, misalkan Vitalit. Cuman harganya belum dimasukin. Nanti masukin sendiri aja. Sengaja sih ini buat versi demo. Masukin harga kan nanti ketahuan harga itunya. Toko. Ini udah 2 barang, totalnya segini. Misalkan total bayarnya bisa dirubah, misalkan kurang atau lebih gitu. Oke, saya tambahin satu lagi. Selain chat apa ya? Toko besi itu apa aja ya? Keramik. Oke. Itu sih. Nah, ini bisa diklik 2 kali yang tadi. Yang tadi bisa diklik 2 kali. Ini siapa misalnya. Nanti aku pesenin kayak gini sih. Hah? Pesenin kayak gini. Nggak apa-apa. Yang penting kayak coba. Ya, misalkan keramik berapa harganya? 150 itu lah, gitu ya. Sebenarnya ini adanya di gudang. Nah, kalau sudah print, simpan dan konfirmasi dulu. Nah, kalau udah konfirmasi nggak bisa diedit, simpan dan preview. Ini dulu sesuai permintaan klien aja sih saya buat seperti ini. Ini terus di print. Itu sih contohnya ya, ini nanti dibuat aja FSD dan lain-lainnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi langkah-langkahnya gitu untuk cara menjalankannya.
Nah, ini di printnya pakai LX apa ya? Epson LX 1300 apa ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu sih sebetulnya nanti kurang lebih cara menjalaninya. Oke, saya buatin absen dulu. Enggak semuanya paham. Ya, ini kan kelompok ya. Ini kan kelompok dan untuk TI semester 4, kalau SI itu nanti yang PKL ya, beda sendiri UASnya. Nah, kalau yang udah saya jelaskan, itu udah saya rekam. Ya, jadi kalian tentu tinggal pelajari hasil rekamannya. Ya. Ya, kalau online memang kendalanya seperti ini ya. Apakah di sinyal atau di masalah yang lain gitu kan. Di suara saya misalkan kurang jelas juga. Oke. Silakan dicoba dulu aja karena ini kerja tugasnya kelompok juga rasanya. Dicoba dulu ya. Jangan menyerah sebelum dicoba. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya siapkan dulu absennya. Intinya sih buat FSD, buat wireframe, buat BRD, master data, dan lain-lain yang aplikasi toko itu. Oke, saya siapin dulu absen sebelum saya lanjutkan, nanti saya lupa. Pak, Ya, itu gimana? nanti dikumpulinnya tuh filenya dalam bentuk apa, Pak? Filenya nanti ada yang bentuknya Word sama Excel. Kalau Excel nanti yang master data itu. Yang master data. Sebenarnya kalau yang master data itu kan saya udah ada sampel datanya ya. Itu bisa di-download sih ke CSV. Nanti saya coba buka PPM ya. Ntar saya buat absen dulu. Nah, Oke, Pak. jadi kalau yang FSD itu bentuknya Word. Kalau yang master data sama apa tadi tuh, sama master data sama apa ya? Pakainya Excel gitu aja sih. Excel sama Word aja lah. Dua itu aja. Nah, Oke, Pak. saya buat dulu absen, takut lupa. Nah, nanti untuk pemrograman mobile, saya buat materinya dulu aja ya, di learning sampai dengan selesai. Nanti kita bahas. Gitu. Nanti bikin aplikasi kecil-kecil aja sih, nggak yang kompleks. Jadi saya nanti buasnya itu materinya yang dari IDN, yang file PDF tuh. Gitu. Dimodif dikit-dikit aja sih. Ya, saya juga kepengennya kuliah tuh normal ya. Tapi kalau praktikum gini, nah ini sih tetap muka. Ini saja kan sekarang belum bisa memungkinkan. Ya, sudahlah, jadi kita ikuti aja. Iya, Pak. Seperti ini. Kalau apa begini nih, kendalanya tuh banyak tuh. Ada yang dikoneksi, ada yang di Iya. perangkat. Itu tuh kadang emang butuh ke kampus, Pak. Tapi kan lagi kayak gini ya. Ya. Ya, nanti untuk yang penting kalau saya dari saya sih nanti penilaian dari saya, usaha dari kalian tuh masuk ke penilaian ya. Misalkan nih kuliah seperti ini kan kendalanya banyak ya. Ini udah termasuk usaha dari kalian dan masuk ke penilaian saya. Makanya nanti untuk absensi itu ya termasuknya poinnya besar lah. Itu sih. Oke, Pak. BBO.
9 Juli. Dan memang kendalanya paling di mobile ya, Android ya, karena Android Studio nya lumayan gede. Ya Pak, berat juga Pak buat laptop. Ya, nanti saya kondisikan aja lah untuk UAS-nya berapa banyak gitu. Oke. Ini adik mahasiswa. Ya, saya juga nih di rumah digangguin anak, apa ngajar susah juga. Terus nama lengkap. Oke, saya silakan absensi. Nah, nanti yang SI khusus ya ada lagi untuk bahas UAS-nya. Karena lebih fokus di laporan PKL sama aplikasi. Bikin aplikasi game Android kan sama PBO juga. Proyek PBO juga. Nah, cuma ini saya sengaja mengundang kuliah online yang apa, SI karena barangkali kalian perlu ya untuk bikin aplikasi model kayak gini. Ya kan kayak aplikasi toko itu atau aplikasi kasir kan kalau di minimarket, supermarket kan masih pakai aplikasi desktop ya seperti itu. Oke, saya kirim di chat dulu untuk absen. Silakan absen dulu aja, nanti kita lanjut. Nanti. Nah, silakan itu absen dulu. Oke, saya lanjut. Nanti kalau mau nanya, diwakilin kelompok aja ya kalau ada yang nggak ngerti ya. Karena kan ini kelompok, jadi jangan nanya semua. Misalkan ada satu kelompok ada 5 orang, cukup ketuanya aja yang nanya kalau ada yang nggak ngerti. Oke, saya coba jalankan yang untuk apa namanya PMyAdmin ya. Saya jarang sih pakai PMyAdmin ya, ini saya coba dulu. Ini saya pakai PHP-nya 7.2. Terus masuk ke PHP MyAdmin. Atau kenapa kalau PHP MyAdmin tempat saya nih di laptop saya lambat banget. Makanya pakainya MySQL Query Browser ya. Satu lagi yang lumayan bagus namanya Navicat ya. Navicat itu sering dipakai juga sih di perusahaan-perusahaan di kantor-kantor. Atau yang lain bakal dipakai tools yang lain untuk mengolah database MySQL.
Oke, ini database-nya tadi tuh. Jadi nggak buat mode, nggak bikin aplikasi ya, hanya menjalankan aplikasi yang udah ada. Nah, kalau di My Admin itu kan kita bisa lihat IRD ya, di designer, di relation diagram. Cuma berantakan sih. Nah, kalian tinggal dirapiin aja gitu kan. Ini kan IRD nih. IRD. Dirapin aja lah. Ya, gitu sih tugasnya. Cuma masih ada waktu sampai tanggal 2, cukup lah. Terus apa lagi ya? Kalau di PHP My Admin ada nggak ya untuk pengaturan user, bikin user, harusnya ada sih. Server, database. Ya, di kotak-katik aja deh ya nanti. Cuma tadi saya kasih tahu caranya yang penambahan usernya pakai konsol ya. Jadi kalau mau pakai ini ya cari aja caranya gimana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada absen semua? Ada, Pak. Mata kuliah proyek PBO itu cuma 2 SKS ya. Cuma 2 SKS, cuma memang ya bobot untuk isi materinya ya bikin project sih harusnya ya. Bikin project atau PKL gitu. Nah, justru yang SKS-nya banyak, SKS itu kan pemrograman mobile ya, pemrograman mobile atau pemrograman web, pemrograman video gitu. Oke, nanti hasil rekamannya akan saya share di grup. Nah, untuk yang SI semester 6 ya, yang khusus SI semester 6 nanti dari PKL saya minta laporan PKL yang sudah direvisi di email sama database sama aplikasinya. Kalau yang udah bimbingan ke saya sih udah beberapa kayaknya, bisa cek. Intinya laporan PKL yang sudah direvisi email ke saya. Lalu saya cek laporannya udah sesuai atau belum. Sama source code Android-nya, aplikasi Android game-nya di zip di email juga. Email saya. Nanti saya jadwalkan waktunya lagi untuk koreksi itu laporan PKL-nya ya. Itu emailnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita foto bersama dulu ya buat absen nanti. Ya silakan nyalakan dulu videonya. Di screenshot. Screenshot. Ya, videonya nyalakan. Situ 1, 2, 3. So,
Ya, ini yang halaman pertama, halaman kedua. Semua dulu. Oke, sekali lagi Bang, kali yang tadi nggak kena nih yang keduanya. 1, 2, 3. Nanti wisuda juga modelnya kayak gini, wisuda online. Oke, udah selesai. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.